Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Tema yang dipilih hari ini dari Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. AYT. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing-anjing. Jangan pula melempar mutiaramu ke hadapan babi, supaya mereka tidak menginjak-injak itu dengan kakinya dan berbalik mencapek-capek kamu. Terjemahan lama. Janganlah kamu memberi barang yang kudus pada anjing, dan jangan dicampakkan mutiaramu di hadapan babi. Kalau dipijak-pijaknya dengan kakinya, serta berbalik mencari kamu. BIS. Jangan biarkan barang yang suci, jangan berikan barang yang suci kepada anjing, supaya anjing itu jangan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan berikan mutiaramu kepada babi, supaya babi itu jangan menginjak-injak mutiara itu. Terakhir, MELT. Jangan memberikan yang kudus kepada anjing, jangan pula melemparkan mutiaramu ke hadapan babi, agar tidak mereka injak-injak dengan kakinya, dan seraya berbalik mereka mencapek-capek kamu. Nah, FAYH. Yang suci jangan kalian berikan kepada orang-orang yang najis. Mutiara jangan kalian berikan kepada babi. Babi akan menginjak-injak mutiara itu, lalu berbalik menyerang kalian. Nah, bahasa Jawa ya. Izinkan saya baca bahasa Jawa. Maaf yang bukan Jawa, dengarkan saja. Barang kang suci ojo kok weneake marang asu, lan mutiaramu ojo kok kuncalake marang ngarepe babi, supaya ora diidak-idak sarta banjur minger nyeronggot kowe. Nah, saudara, kita akan pelajari dua hal ya di dalam belajar hal yang kudus dan yang benar, yang berharga ini. Yang pertama, apa itu mutiara itu? Apa itu yang berharga itu? Apa itu yang kudus itu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa, maaf ini ya, saya dulu berpikir aneh. Mengapa Tuhan Yesus memberikan gambar kepada kita, ilustrasi, hanya kepada dua binatang ini, anjing dan babi? Maaf. Nah, kita akan lihat dua hal ini. Oh, ada lagi yang terjemahan sederhana. Janganlah kamu memberi ajaran yang suci. Nah, ini terjemahan sederhananya, ajaran yang suci. Ini yang saya maksud. Apa itu barang berharga? Apa itu mutiara? Sehingga nggak perlu kita berikan kepada anjing dan babi. Ternyata itu firman Tuhan. Ya, TSI. Janganlah kamu memberi ajaran yang suci kepada orang-orang yang bersifat seperti anjing. Maaf, karena nanti mereka akan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan melemparkan kebijakan rohani kepada orang-orang yang bersifat seperti babi, karena mereka hanya menginjak-injaknya. Nggak enak. Tuhan bandingkan kita dengan dua ekor binatang ini, anjing dan babi. Tapi tertulis di Alkitab. Mari kita lihat dulu. 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Kita lihat firman ini. Kenapa harus mereka? Tuhan Yesus memberi contoh. Ya, 2 Petrus 2 ayat 22. Tuhan tolong kami. Tolong kami. Supaya kami tidak berkelakuan seperti dua binatang yang Tuhan tunjukkan ini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini maksudnya AYT. Mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya sendiri, dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpur. Maka sudahlah berlaku ke atas mereka itu seperti perumpamaan yang benar ini, yaitu anjing berbalik menjilat muntahnya, dan babi yang dimandikan balik berkubang di dalam kubang. Apa yang mereka lakukan membuktikan kebenaran peribahasa ini. Anjing akan makan kembali apa yang sudah dimuntahkannya, dan babi yang telah dimandikan akan kembali berguling-guling di dalam lumpur. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus.
FAYH. Ada peribahasa yang mengatakan anjing memakan muntahnya dan babi yang sudah dimandikan berkubang lagi di dalam lumpur. Peribahasa ini cocok bagi orang-orang yang kembali kepada dosa mereka. Ya, yang bahasa Jawa. Kaanane wong-wong iku cocok karo unine paribasan kang bener iki. Mangkane asu baleni uta-utane sarta babi kang wis diguyang bali maneh menyang ing bletokane. Nah, saudara, dua bagian ini yang kita harus perhatikan. Yang pertama, mutiara yang berharga itu apa? Ya, saya baca lagi ya, Matius 7 ayat yang ke-6 itu, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Saudara, ternyata firman Tuhan itu adalah bukan sesuatu, tapi satu-satunya yang paling berharga yang ada bukan cuma di dunia, tapi di seluruh alam semesta ini. Saya ulangi lagi. Firman Tuhan itu adalah satu-satunya hal atau benda atau barang yang paling berharga. Enggak cuma di dunia ini saja, tapi di seluruh alam semesta. Beberapa saudara yang sering ikuti saya ngajar, selalu Roh Kudus menekankan firman. Mengapa berapa kali saya berkata kepada saudara tentang firman? Apa-apa harus firman. Tidak bisa tidak. Saudara cari lagi di IG saya, di FB saya, tentang belajar tentang firman. Nah, cari itu. Ternyata apa yang kita pelajari, wah, itu banyak yang diskusi kontak dengan saya karena firman. Saudara, banyak orang yang tahu sampai hari ini bagaimana model pelayanan kami. Kalau saya berkata kita sekarang termasuk yang dikorak, ya, sehingga pelayanan di penjara, ya, KKR di penjara, ingat 60 lebih, dan tiap Senin, Rabu, Jumat pagi pasti puluhan LP bisa gabung. Itu semua dimulai karena firman, bukan karena uang. Aduh, kalau ingat bagaimana awal Tuhan menyuruh saya ke Papua, waktu itu saya belum menikah, bukan karena uang, tapi karena firman. Lihat, alam semesta ini, alam semesta bukan cuma dunia, alam semesta, the universe, itu dijadikan hanya karena firman. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3. Oke, lihat, ini loh yang paling berharga. Tidak ada benda atau sesuatu yang lain yang bisa menandingi berharganya firman. Yohanes 1 ayat 1. Nah, kalau saudara kita belajar tentang Matius 7 ayat 6, ini yang milih dari pimpinan Kompas Palembang, maka kita harus melihat apa itu yang berharga, apa itu mutiara, sehingga nggak boleh kita berikan kepada anjing dan babi. Lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mula firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Nah, untuk membandingkan pada mulanya adalah firman itu begini. Dalam hidup ini, ya, perhatikan, pasti dan itu wajar dan memang itu seharusnya. Yang namanya manusia, dari rakyat jelata, orang biasa sampai presiden, yang namanya orang, mau memulai hal yang kecil dan hal yang besar, wajar nggak kalau pada mulanya harus uang? Ngerti maksud saya? Dan itu wajar, karena memang itu dunia. Pada mulanya orang mau ngerjakan apa saja harus uang. Baru setelah uang ada, yang lain-lain ya tergantung orang itu mau. Tapi sejak Tuhan memberikan saya sebuah konsep kebenaran bahwa pada mulanya harus firman, saya ingin meyakinkan setiap saudara, khususnya yang baru bergabung 1-2 hari ini, yang menanyakan mengapa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami itu beda dengan banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada yang lain. Salah satu perbedaannya, orang selalu bertanya, saya itu sering gak punya uang, saudara. Sering. Saya cuma cerita ini, tapi tetap bisa berjalan pekerjaan Tuhan. Tadi ada seorang pengusaha yang tanya kepada saya, karena saya harus beli tiket
untuk seorang anak saya guru di Manokwari yang harus balik. Nah, dia tanya, betul Koden membelikan tiket dia? Saya tanya, kenapa kamu tanya? Ya kan saya tahu Koden gak ada uang. No, saya tertawa. Saudara, nah memang di saldo saya, akhirnya saya kirim bukti kepada dia. Saldo saya sejak tanggal 19 April kemarin. Sampai tadi saya tunjukkan kepada dia. Dia bingung, lah uang bagaimana? Nah itu, jadi ada orang, saya dapat berkat. Nah itu saya belum sempat masukkan ke bank. Terus saya lihat, anak ini butuh uang tiket untuk pulang, balik ke Manokwari. Dan hari ini harus berangkat. Karena Senin sudah mulai ujian anak-anak SMA itu. Dan dia harus jadi guru pembimbingnya. Nah uang itu yang dipakai habis lagi. Dan saya nggak pusing. Karena pada mulanya adalah firman. Bukan uang. Bukan koneksi. Bukan fasilitas. Semua kalau kita mulai dengan firman. Hasilnya luar biasa. Ini ada terjemahan FAYH. Yohanes 1 dan 3. Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan tidak sesuatu pun ada kalau tidak diciptakan olehnya. Nah, jadi kalau saudara hari ini mengambil keputusan apa saja, tidak dimulai dengan uang, tidak dimulai dengan fasilitas, tidak dimulai dengan koneksi, tidak dimulai dengan hal apapun. Tetapi kalau saudara dan saya mulai hari ini bergerak melakukan apa saja, selalu firman. Pada mulanya adalah firman. Itu mutiara, itu barang yang berharga. Nah, bagi saudara yang sudah mengikuti saya cukup lama, pasti saudara kenal. Saya bisa ketemu orang ini, anak itu, dan lain-lain. Jawabannya, karena ada firman yang saya dengar. Dan firman itu yang bekerja menciptakan sesuatu dalam hidup ini. Maka itu kita harus, tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firman-Mu. Tolong dicatat, Mazmur 119 ayat 56. Terjemahan FAYH. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firman-Mu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Suatu hari, kalau saya sudah tidak ada lagi, maka orang, anak-anak saya akan mengingat prinsip ini. Bahwa firmanlah yang membuat kami bisa seperti ini. Semua karena firman. Nah, jangan lupa firman itu ada yang tertulis, istilah bahasa Yunani itu logos. Nah, kalau logos sudah menguasai kita, logos itu yang tertulis ini ya, hitam di atas putih, itu sudah menguasai hidup kita. Maka firman rema itu akan gampang kita dengar. Ya, rema itu yang tersirat. Maka itu dalam istilah Melayu ada yang tersurat. Tapi di balik yang tersurat ada rahasia lagi yang tersirat. Itulah firman. Maka itu kalau kita yakin dan kita mendengar Tuhan berfirman kepada kita, kerjakan itu. Saudara, sekarang kita lihat. Ini bukti bahwa firman itu segala-galanya. Firman itu satu-satunya yang sempurna. Bukan bicara tentang satu bangsa di dunia. Lepas daripada kesalahan kekurangan bangsa ini. Renungkan, Israel, Yahudi. Ingat ya, terlepas dari kesalahan kekurangan mereka. Udahlah, kita nggak usah bahas tentang kekurangan orang. Kita sendiri juga banyak kekurangan kelemahan kok. Betul? Nah, tapi kita lihat kebenaran ini. Israel atau Yahudi. Lihat hal yang positifnya. Mana ada bangsa yang sehebat yang satu ini? Lalu dari mana bangsa ini ada? Jawaban saya, bangsa ini ada karena firman. Loh, apa hubungannya? Saudara, semua dimulai dari firman. Nah, kalau semua dimulai firman, kalau saudara masih bingung-bingung, lihat Israel. Masih ingat? Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, keluar dari negerimu, tinggalkan rumah orang tuamu, dan keluar dari sanak saudaramu ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, inilah firman yang melahirkan Israel. Jadi bukan karena usaha ini, usaha itu, tidak. Firman. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Mudah-mudahan yang masih ragu dari awal tadi melihat ayat ini, saudara jadi kagum. Nah, ada yang tanya, caranya bagaimana Pak Pendeta? Nah, saya ulangi lagi ya. Saya tunjukkan firman itu ada dua. Satu logos. Logos itu yang tertulis. Dua itu rema, yang datang langsung. Abram menerima rema. Musa, Henokh, Nuh, Daud menerima rema. Nabi-nabi menerima rema. Belum ada logos. Nah, hidup mereka taat kepada Tuhan. Saya mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepada saya. Karena dua hal ini, saya pertama taat kepada logos. Apa yang tertulis saya berusaha untuk melakukan. Setelah Tuhan tahu saya mentaati logos, maka datanglah rema. Itu dia. Oke, FHYH saya baca dulu. Sesudah Abram ditinggal mati oleh ayahnya, Yahweh berfirman kepadanya, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, maka aku akan menjadikan engkau bapak suatu bangsa yang besar. Nah, itu dia. Jelas ya. Nah, dari firman ini Abram taat. Nah, kalau ada yang belajar antropologi, jadi istilahnya ada antropolog yang ikut belajar ini, para antropolog akan dibuat heran kagum. Kenapa? Satu-satunya bangsa di dunia ini, ya, saya ulangi, satu-satunya bangsa di dunia ini yang diketahui asal usulnya dari satu titik, artinya dari satu orang, itu cuma Yahudi, Israel. Siapa titiknya? Abram. Saudara cari dengan ilmu antropologi. Tidak ada bangsa di dunia, bangsa Mesir, bangsa Tiongkok, bangsa Itali, bangsa Batak, bangsa Jawa, tidak ada yang ketahuan titiknya dari siapa, asal usulnya dari siapa itu nggak ketahuan. Hanya Israel, dari satu orang yang mendengar firman untuk pergi. Ada yang komen, firman punya daya cipta, bukan punya daya cipta. Saya ganti ya, firman itu pencipta. Oke, saya buktikan kalau firman itu pencipta. Ini saya beri contoh yang jelek. Dalam sebuah pesta yang besar, pesta yang mewah, wih, pestanya luar biasa, dekorasinya, makanannya, musiknya, semua wah. Udah yang diundang pesta, senengnya luar biasa. Di tengah pesta yang meriah, yang diundang masih sibuk rame, musik masih rame, makanan masih banyak. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan lari-lari tergesa-gesa. Terus pada tanya, mana yang punya pesta? Mana yang punya rumah? Nah, yang ditanya juga bingung ada apa. Nah, orang yang tergesa-gesa ini hanya memberitakan satu berita dengan kalimat pendek. Ibu meninggal. Saya tanya kepada saudara. Nah, ini firman. Firman manusia. Jadi ada firman Tuhan, ada firman manusia, ada firman setan untuk memudahkan konsep. Ada firman mama mertua, ada firman tetangga. Firman itu banyak. Jadi nggak cuma kata-kata Tuhan yang menciptakan sesuatu. Tapi siapapun yang bicara apapun itu menciptakan sesuatu. Saya kembali tanya, apa yang terjadi dengan suasana pesta yang meriah itu dengan satu firman pendek, ibu meninggal? Ngerti nggak pertanyaan saya, saudara? Pesta itu terjadi sesuatu nggak? Mengalami sesuatu nggak di pesta yang meriah itu? Jawab dong. Pasti pesta itu berubah. Misalnya kita yang punya pesta mendengar kabar ibu kita meninggal, kita akan ngomong, ya, akan ngomong. Lanjutkan pesta nggak apa-apa, tapi saya akan tinggalkan dulu. Maaf, ada berita ibu saya meninggal. Langsung senyap, betul, dibubarkan, bubar menjadi tangis-tangisan. Hanya karena firman pendek, ibu meninggal. Di Facebook ada komen berubah, suasana jadi sedih, syok, betul, bingung semuanya. Ini komen-komen yang ada. Nah, coba renungkan. Walaupun kita yang punya pesta berkata, nggak apa-apa, kalian teruskan, lanjut sampai bubar, habiskan makanan ini. Maaf, kami sekeluarga harus pergi dulu. Ya tetap gak enak bukan suasananya karena kalimat pendek ibu meninggal. Nah, tolonglah saudara cari contoh yang positif. Apa yang terjadi di tengah kesedihan? Saudara, saya mau tunjukkan bahwa kata
kata kita firman itu punya kuasa. Itu berharga. Saya masih ingat tahun 70-an, ya saya masih ikut belajar salah seorang mentor saya dari Amerika, namanya Reverend Edwin Stube. Ya, kalau dia orang Amerika. Suatu kali saudara di sebuah acara, ya kami belajar, ruang kelas lah. Tiba-tiba mentor saya itu mengajar kami. Yang hadir waktu itu kira-kira ada 30-an orang. Nah, saya heran pertama dia tanya, tolong sebutkan masing-masing berat badan kalian berapa. Saya pikir mau ngomong apa ini guru, kok tanya berat badan. Nah, di total semua 30 ini, wih berat juga kalau dikumpulkan. Sekian ratus kilo, hampir 1 ton. Terus dia mau apa? Nah, terus dia berkata, saya akan buktikan bahwa saya kuat mengangkat hampir 1 ton ini, yaitu berat badan kalian semua. Saya mikir sombong betul. Bagaimana dia ngangkat? Saya masih belum mengerti. Ngomong, ngajar, sharing, ya. Tiba-tiba dia bilang, silakan kalian semua berdiri. Ya kami berdiri dong, disuruh berdiri kok. Begitu kami berdiri, kami semua masih bingung mau diapain. Terus dia tertawa. Nah, terbukti toh bahwa saya bisa ngangkat sekian ratus kilo. Dengan apa? Dengan perkataan saya. Silakan berdiri. Ngerti ilustrasi itu? Wih saudara, betul juga. Ternyata bukan cuma firman Tuhan yang punya kuasa, tapi mulut kita juga punya kuasa. Itu yang disebut Matius 7 ayat 6. Mutiara dan barang yang berharga. Ada yang tanya di Facebook, berarti firman itu menguasai alam bawah sadar kita ya Pak? Enggak cuma alam bawah sadar, seluruh kehidupan kita. Kalau kita izinkan firman itu berdaulat memerintah atas hidup kita. Saya balik. Siapa pernah ketemu orang stres, bahkan sampai hampir gila karena kata-kata orang? Berapa bulan yang lalu meninggal seorang peragawan. Saudara, saya lihat fotonya cakep sekali karena dia ada darah Jerman. Lalu badannya kekar. Tapi tiba-tiba entah karena apa, dia nggak bisa kontrol diri. Dalam waktu yang singkat berat badannya naik sampai 100 kilo lebih. Berubah semua. Nah, dia dengar omongan orang. Nah, istilahnya bullying. Tahu kata bullying? Ya, perundungan atau ejekan. Saudara, saya kaget berapa bulan yang lalu dia bunuh diri karena nggak tahan akan firman orang yang ada di sekitarnya. Aduh, ngeri sekali. Jadi bukan cuma alam bawah sadar kita yang dikuasai oleh firman. Semuanya termasuk firman orang bisa menguasai kita. Ini yang kita harus hati-hati dalam hidup ini. Oke, jadi firman Tuhan itu baik. Tapi di mulut hamba Tuhan yang mata duitan bisa digunakan untuk cari uang, nagih perpuluhan. Wih, keren ini yang komen. Dan betul. Jadi apa yang paling berharga di dunia? Firman. Firman itu menyembuhkan. Firman itu menciptakan. Firman itu merubah hidup. Firman semuanya. Nah, jadi saudara, bagaimana kita bisa menjauhi? Ya, itu sebabnya. Jadi kita harus tahu, saudara. Maka itu kita harus memutuskan. Yohanes 1 ayat 3. Apa itu firman? Bagaimana pekerjaan firman? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman itu menjadikan segala-galanya. Saya harap sekarang mulai mengerti betapa berharganya firman itu, bahkan tak ternilai. Terima kasih FAYH. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan tidak sesuatu pun ada kalau tidak diciptakan olehnya, oleh firman itu. Betul. Nah, jadi jelas ya. Ini ada yang memberikan komen. Ada hamba Tuhan yang berkhotbah jika PK-nya lumayan besar. Kenapa ada hamba Tuhan yang tega memperjualbelikan firman? Bukankah itu dosa? Ya, tergantung motivasinya. Bagaimana motivasinya itu? Harus saya baca lagi dari The Message. Everything was created through Him. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nothing, not one thing. Tidak ada satupun came into being without Him. Enggak ada satupun bisa nyata tanpa firman. Terima kasih. Ini terjemahan The Message. Jadi saudara, ayo mulai hari ini kita menyadari betapa
dahsyatnya firman itu. Nah sekarang kita lihat, kok nggak enak ya perbandingan yang Tuhan Yesus beri kepada kita. Anjing dan babi percuma diberi firman itu nggak ngerti. Oh, ada yang TSI, terjemahan sederhana. Terima kasih. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui Dia. Dan tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan tanpa firman. Tanpa Dia yang bernama firman. Wih, puji Tuhan. Ini firman Tuhan Yesus di Matius 12, kalau saya nggak salah, maaf. Firman ini bisa dibuktikan. Itu kalau di pengadilan. Saudara, di pengadilan itu orang tidak boleh salah ngomong. Satu kata pendek, ya, itu dicatat. Maka itu di pengadilan itu harus dulu sebelum ada rekaman dan pakai steno, ada pasti. Karena semua orang ngomong apa saja itu bisa jadi bahan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu kata-kata di pengadilan penting sekali. Maka itu kita harus tahu bagaimana kita ngomong. Jadi betul Tuhan Yesus yang berkata, kata-kata kita akan diadili, dihakimi nanti sesuai kata-kata kita. Nah itulah firman. Oke, saya kembali lagi. Maka itu mari kita bertobat sungguh-sungguh. Kalau saya berkata begini, jangan tersinggung dan jangan tertuduh. Kalau sampai, maaf ya, ini nggak enak kalimatnya dan tidak baik untuk didengar. Tapi untuk menjelaskan tentang anjing dan babi tadi, maaf. Jadi kalau ada orang sudah rajin dengar firman, mendengar firman, tapi firman itu tidak bisa merubah hidupnya, jawab sendiri. Yaitulah dua binatang tadi. Percuma dikasih. Wah bahaya ya. Tanda baca saja bisa mempengaruhi arti sebuah kalimat. Betul. Enggak boleh sembarangan. Maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia yang pernah berkata. Coba lihat Matius 5 ayat 17. Wih, jangan main-main dengan kuasa firman. Ya, jadi saya ulangi. Kalau sampai ada orang yang sudah rajin dengar firman, tapi kok nggak ada perubahan dalam hidupnya, firman itu nggak berdampak apa-apa di hidupnya, berarti ya maaf, itu firman yang diterima diinjak-injak lagi karena nggak dihargai, karena nggak mengerti. Matius 5:18 kita lihat, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu titik, satu iota. Ya, iota itu tanda baca dalam huruf Ibrani. Bagi yang belajar huruf-huruf Asia, huruf Vietnam, ya huruf Mandarin, huruf Thailand, itu semua kan seperti gambar. Huruf Hindi, Sanskerta, semua huruf Jawa. Saudara, di dalam huruf-huruf bahasa Asia itu tanda baca mempengaruhi. Ayo yang bisa bahasa Mandarin, sebuah titik, sebuah coretan kecil di atas, di tengah, di bawah, di pinggir, semuanya punya arti. Kalau ada orang Jawa pernah belajar Hono Coroko, lihat suku pangkon, itu penting artinya. Kalau itu dihilangi, arti katanya bisa beda. Bahasa-bahasa Asia, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Arab, ada tanda-tandanya bahasa Arab. 5 terjemahan yang lain, Matius 5 ayat 18 itu. FHYH, dengan sesungguhnya aku berkata, setiap hukum dalam kitab suci akan tetap berlaku sampai tujuannya tercapai. AYT, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu iota atau satu coretan pun yang akan hilang dari hukum Taurat sampai semuanya digenapi. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sehingga langit dan bumi lenyap, satu nokta atau satu titik pun sekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah jadi. Ingatlah, selama langit dan bumi masih ada, satu huruf atau titik yang terkecil pun di dalam hukum itu tidak akan dihapuskan kalau semuanya belum terjadi. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Taurat sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Nah ini saya baru tahu ada kata keraya. Saya nggak tahu artinya apa. Tapi saudara,
Banyak orang meremehkan tanda baca. Nah, sejak saya diajarkan Roh Kudus tentang Matius 5 ayat 18, maaf ini saya cuma saksi. Banyak orang yang baru mengenal saya kalau saya ngajar. Kenapa saya bisa begitu teliti, saya perhatikan semuanya? Ya gara-gara ayat ini. Satu titik saja ada artinya, apalagi satu kata. Wih, ini luar biasa. Ini ada yang komen, dulu saya sering mendengarkan khotbah hamba Tuhan yang lama. Saya nggak ngerti, tetapi sekarang tahu. Terima kasih, puji Tuhan. Sampai satu kali, ini saya nggak akan lupa, ini pengalaman yang indah. Itu terjadi kira-kira tahun 93. Saya ingat saya baru menikah. Nah begini, tahun 80-an, saya lupa 80-an berapa. Tiba-tiba Roh Kudus itu ngajar saya pernah bersaksi, pasti masih ada yang ingat berapa orang kalau saya saksiin. Daniel, carikan ayat yang gak ada pendeta bisa khotbah. Nah itu cara Papa ngajar saya, selalu pakai hal-hal kecil-kecil sederhana. Ya, masa ada ayat yang gak bisa dikhotbahkan? Saya langsung mikir, oh kitab Tawarikh. Saudara, kalau saudara baca kitab Tawarikh itu membosankan. Karena silsilah Tawarikh itu dari bahasa Melayu, yang sebetulnya artinya silsilah Tawarikh. Ya, itu kan ini kawin dengan ini anaknya ini kawin dengan ini lahirkan anak ini terus begitu. Tapi suatu hari ada seorang hamba Tuhan, itu mentor saya juga, Bapak Pendeta Stefanus Damaris, sudah meninggal. Suatu hari dia membuat seminar 3 hari. Catat 3 hari seminar, sore saja ya sampai malam. Hanya mengkhotbahkan 3 ayat di dalam 1 Tawarikh, saya lupa pasal berapa. Tentang 8 nama ya. Jadi di 3 ayat itu ada 8 nama. Saya kagum, dia bisa khotbah 3 hari. Ternyata belum selesai, hanya 8 nama itu. Oh berarti ada yang bisa khotbah. Saya cari lagi. Nah akhirnya ketemulah Matius 5 ayat 18. 1 titik. Wih, saya merasa senang bisa menemukan ayat yang gak bisa dikhotbahkan. Mau doktor teologi sekalipun. Coba, siapa yang bisa khotbah tentang titik? Namanya aja titik, berarti selesai. Kalau koma masih lumayan, ada kelanjutannya. Ini titik. Ngerti nggak logikanya? Wih, saya merasa menang, saudara. Saya bilang, Papa, saya ketemu ayat. Mau doktor teologi pun nggak bisa khotbah tentang titik. Ayo, dot, kalau sekarang istilah informasi teknologi komputer itu, dot, titik. Bertahun-tahun kemudian, saudara, saya lupa. Mungkin lebih dari 15 tahun kemudian, baru ketemu. Ketika kami baru menikah, tahun 92. Nah, 93 kembali pelayanan ke Amerika. Kami berdua sampai di Pasadena, California, di rumah Bapak Pendeta Virgo Handoyo, dia doktor. Saya kagum, mungkin ini satu-satunya orang Indonesia, profesor di beberapa sekolah teologi di Amerika. Di antaranya di Fuller Theological Seminary, di Southern Baptist Seminary. Doktornya kira-kira 3 orang, Semarang ini. Nah pas kami sampai di rumahnya itu sore, hampir jam 6. Nah dia lagi duduk ngetik-ketik sesuatu. Nah saya belum pernah tahu, ternyata itu notebook. Sebelum laptop, notebook dulu. Sampai dia lo, saya tanya, lo kamu lagi ngapain? Oh ini saya pakai notebook. Notebook kok gede bener. Dulu notebook bahasa Belanda tau kan, buku kecil itu. Ya udah saya ikut aja. Terus kamu ngapain? Oh saya lagi kirim email kode. Nah saya tanya, notebook itu apa? Pak Virgo jawab, anaknya komputer. Memang dia orang Jawa celelek. Terus, apa itu email? Dikatakan email itu surat listrik. Electronic mail toh? Ya begitu caranya. Terus ngirimnya pakai apa loh? Pakai internet. Apa itu internet? Itu bulan Mei 93. Belum ada yang tahu. Betul tidak? Internet baru dikenal tahun 92 akhir. Ketika Bill Clinton jadi presiden Amerika, nah dia adalah presiden pertama di dunia yang menggunakan internet. Maka itu nggak terkenal bagi di Indonesia. Tahun 93 belum ada itu. Ya saya bengung-bengung saja, saudara, nggak ngerti. 3 hari kami pelayanan di daerah Pasadena. Nah pas kami mau pamit ke state yang lain, Pak Virgo ini bilang, Koden titip ya email address saya, alamat emailnya. Saya terus terang pertama bingung, untuk apa? Nggak ngerti. Gini loh Koden, kalau Koden suka keliling kemana-mana. Nah tolong titip kalau ada
orang Indonesia dimanapun Koden pergi punya email, kasih email saya ingin punya teman banyak. Ya karena email kan jarang sekali, maka itu Pak Virgo senang. Ya udah, saya sudah keliling kemana-mana, kok nggak ada yang tanya email. Ya udah, saya nggak ngomong juga nggak ngerti kok. Nah, setelah pulang ke Indonesia berapa saat kemudian, saya lupa itu bulan berapa, tahu-tahu seorang mahasiswa Indonesia di Auckland, Selandia Baru. Waktu di SMP SMA saya bimbing dia, tiba-tiba telepon. Waktu itu belum ada handphone, 93 masih belum ya saudara. Belum banyak lah orang punya, saya juga nggak punya. Telepon rumah, wah cerita. Di akhir cerita dia bilang, Koden saya punya email. Nah, ini pertama kali saya dengar ada orang nawari email. Selama sekian bulan saya nggak tahu. Oh ya, dah kalau gitu Koden kasih email ya. Ini orang Indonesia di California, di Pasadena. Dia punya email. Dia, oh saya senang. Dia kasih. Tapi janji ya jangan tertawa dulu ya saya ngomong ini. Tertawa berdosa. Awas saudara. Nah saya diktekan emailnya. Nah dotnya itu saya nggak sebut titiknya itu. Koden titiknya kurang. Nah saya ini kan bukan cuma lugu dan polos. Bodoh nggak ngerti kok. Saya itu ngomongnya enteng. Ayah cuma titik saja loh. Kamu kasih 10 kasih 20 kan nggak apa-apa. Maaf tertawa, awas. Tiba-tiba dia nerangkan saudara, nilai sebuah titik untuk urusan internet itu nggak main-main nilainya titik itu. Ketika dia terangkan nilai sebuah titik dot itu loh di email itu, saudara saya berteriak, wih kencang saudara, Yesus engkau Tuhan. Kencang, nggak bisa kencang. Ini di tempat umum di lobi hotel saya nggak bisa. Dia yang kaget. Koden kenapa Koden? Dia kaget tuh. Kenapa tiba-tiba saya teriak? Lalu saya menangis saudara, saya menangis. Saya bilang kepada dia, kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia berfirman 2000 tahun yang lalu tentang nilai sebuah titik, yaitu Matius 5:18. Dan apa yang difirmankan 2000 tahun yang lalu baru terjadi 2000 tahun kemudian. Saya bisa kagum gak? Titik saudara, itu firman. Saya nggak tahu saudara ngalami apa. Saya baca dulu dari Florida. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers. Nah itu Yakobus 3 saudara. Maka itu betapa dahsyatnya firman itu. Kita nggak bisa sembarangan karena Roh Kudus ngajar. Jadi barang siapa baca firman, berarti kita sedang komunikasi dengan Bapa. Sebab Bapa firman itu sendiri. Betul, firman. Maka itu pagi-pagi bangun, jangan cari HP terus baca Facebook, awas kamu. Pagi-pagi bangun, cari firman supaya ada kehidupan. Karena firman itu segala-galanya. Maka itu cintai firman ini mulai hari ini. Ini barang mutiara dan barang yang berharga. Jangan lupa, jangan diberikan kepada babi dan anjing. Maaf, jangan. Maka itu mari kita bertobat. Tinggalkan karakter babi dan karakter anjing dalam hidup kita. Milikilah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi selama ini orang yang ke gereja dengar firman tapi tidak berubah dan hidupi firman, berarti dia termasuk itu. Iya, yang kaki 4 itu. Doa dan kerinduan kita yang sering ikut Zoom pun harus berubah. Amin. Harus saudara. Oh Roh Kudus engkau luar biasa. Jelas ya saudara? Luar biasa firman dan firman yang dicari. Puji Tuhan. Maka itu kalau hidup kita mau serius sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita secara luar biasa. Jika satu titik saja ada kuasa, nggak ada alasan lagi untuk tidak percayakan firman Bapa Yahweh untuk hidup kita. Amin. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mengalami kebenaran yang dahsyat itu. Jelas ya saudara? Maka itu mulai hari ini, ayo
Kita sungguh-sungguh menghargai firman lebih daripada apapun juga. Oke, ayat terakhir. Ayat yang terakhir. Oh Roh Kudus, biarlah ini membuat kita berubah. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Biarlah firman ini menyadarkan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. AYT. Semua kitab suci dinapasi oleh Tuhan, nafas ya, ada kehidupan, dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. FAYH, saya akan baca. Terima kasih. Seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Tuhan dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita, serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Betul, itu luar biasa kalau kita mau dinasihati oleh firman Tuhan. Ada yang lain? Nah, sekarang saya akhiri dengan ilustrasi ini. Bahasa Jawa ya. Oke, saya bacakan juga. Saking tulisan kang diwangsitake dening Gusti iku pancen migunani kanggo memulang, kanggo melehake, kanggo mbangun, ngwatakin tuwin kanggo ngluwentah ing sajroning kayekten. Dalam bahasa Jawa, yang ngerti Jawa ini dalam sekali. Merubah semua yang di dalam hidup ini untuk kita menjadi sakti, menjadi punya otoritas. Itu firman. Sekarang saya mau tunjukkan dulu dengan kalimat segala tulisan. Segala tulisan. Yang belum tahu supaya tahu hari ini. Saudara, kenapa? Pernah mikir nggak? Mengapa negara-negara di dunia itu bisa eksis? Indonesia masih jadi negara yang utuh. Belanda saya nggak tahu sudah berapa ratus tahun. Lihat kerajaan Inggris sudah berapa ratus tahun. Lihat Amerika. Amerika itu merdeka 4 Juli 1776. Itu Amerika. Australia menjadi negara 1878. Kalau saya nggak salah. Nah, mengapa negara-negara di dunia bisa eksis sampai hari ini? Jawabannya, ada konstitusi. Betul? Ada undang-undang dasar kalau istilah Indonesia. Nah, negara-negara itu bisa eksis sampai hari ini sudah ganti pemerintahan. Oh, Kanada 153 tahun, terima kasih. Bisa eksis. Itu karena ada konstitusi, undang-undangnya, ya. Nah, saudara tahu nggak? Konstitusi itu bentuknya tulisan di atas sebuah kertas atau sebuah kulit binatang untuk nulis tergantung. Pokoknya tulisan. Dan hebatnya lagi, tidak semua negara di dunia konstitusi undang-undang dasar yang mereka simpan itu aslinya. Mungkin ada beberapa negara sudah nggak punya aslinya. Mungkin sudah disalin, dikopi lagi. Saudara bayangkan, negara-negara itu tetap eksis. Walaupun gak ada aslinya. Karena mereka tunduk pada konstitusi. Tulisan. Dan itu orang yang buat. Kalau saudara ngikuti berita kira-kira 5 hari yang lalu. Saya kelewatan karena saya sibuk. 5 hari yang lalu ada berita. Para ahli, orang-orang pintar jenius. Ternyata gulungan kitab yang ditemukan di Goa-Goa Laut Mati tahun 1949. Baru 5 hari yang lalu sudah komplit, lengkap, disalin ulang. Saudara, satu-satunya kitab suci di dunia, maafkan saya. Bagi yang bukan Kristen jangan mikir terlalu dalam, pokoknya dengar. Satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang ketahuan originalnya, aslinya. Ternyata kitab Taurat Perjanjian Lama. Diberitakan bahwa para ahli di Yerusalem sudah mendata, mengkopi lengkap gulungan kitab yang tersimpan di dalam guci-guci bejana tanah liat di gua-gua
kumran laut mati. Luar biasa firman itu. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Negara-negara bisa eksis seperti ini. Jadi saudara, mulai hari ini tempatkan firman di posisi yang tertinggi di hidup kita. Maka itu saya selalu berkata, otoritas tertinggi di alam semesta ini ada di dalam firman. Dan firman itu otoritasnya. Nggak ada yang lain. Maka kalau saudara dan saya menundukkan diri di bawah otoritas firman, yakinkan setan gak berani menyentuh kita. Karena setan tahu bagaimana hidup ini di dalam firman itu. Roh Kudus tolong kami untuk kami menyatakan firman itu. Harta yang tak ternilai dan satu-satunya harta yang paling berharga di seluruh alam semesta, yaitu firman. Maka itu kalau ada di antara saudara hidup, saudara kok nggak berubah-berubah, maafkan saya. Ayo hari ini ambil keputusan, biar kuasa firman merubah kita. Dan ingat 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam firman Yesus Kristus itu, maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Ya sudah, itu firman. Begitu, ayo ya kita berubah. Ayo suami-suami yang masih suka menyakiti istri bertobat. Istri-istri yang masih belum bisa tunduk pada suami, mari kita bertobat. Anak-anak, hiduplah dalam kekudusan. Mari semua kita saling mengingatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo kita semua jadi pelaku firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi